Anda masih bersama kami di Rosi. Kami menghadirkan psikolog keluarga Alisa Wahid dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah. Menyambung pertanyaan yang tadi, parenting di keluarga dengan kondisi ekonomi mampu dengan kemiskinan ekstrim tentu jauh sekali berbeda. Mereka untuk bertahan hidup saja di keluarga ini misalnya, bertahan hidup aja sudah sulit. Ibu tunggal, anaknya 5, kerja serabutan, harus menghidupi 5 anak yang bergantung. Apa sebenarnya yang harus jadi concern utama Mbak Alisa soal ini, soal kondisi psikisnya? Ya, ini kan bertumpuk ya Mbak, ya, beban psikologisnya itu bertumpuk. Yang pertama, kondisi ibunya ibu tunggal, orang tua tunggal, dan dia punya kakak adik. Dia lebih memilih tinggal bersama neneknya. Lalu ibunya dalam kondisi kemiskinan. Jadi satu, dia harus coping bahwa dia tidak punya ayah yang ada di dekat dia, begitu. Jadi figur ayahnya sendiri atau figur laki-laki dewasa itu mungkin juga tidak ada. Lalu itu kan beban tersendiri. Lalu kemudian tinggal bersama nenek jauh dari ibu, itu sendiri juga pasti menciptakan beban. Apakah itu sebuah pilihan melarikan diri atau pilihan terpaksa karena tidak ingin membebani ibunya, itu tetap ada beban psikologisnya. Jadi udah ketambah itu. Apalagi dengan kondisi kemiskinannya. Ya. Begitu. Jadi pasti dengan kondisi kemiskinan itu apa-apa yang dia harapkan atau apa-apa yang dia inginkan lebih sulit untuk dicapai. Apa yang misalnya dibawa oleh teman-temannya bekal ke sekolah dengan apa yang dia bawa misalnya tentu sangat berbeda. Nah, kita juga perlu, seperti tadi kata Mbak Margaret, kita memang belum tahu ya, tapi kita juga belum tahu bagaimana relasi antara dia dengan ibunya. Ya. Apakah ibunya misalnya secara tidak sadar lebih emosional misalnya karena beban hidup ini, lebih emosional terhadap anak-anaknya misalnya seperti itu. Atau lebih tertekan sehingga ketika misalnya anaknya meminta buku, terus ibunya bisa jadi ada orang tua yang akan menjawab jangan minta-minta terus gitu. Tapi ada juga yang kemudian ibu nggak punya nak gitu. Itu kan semuanya dua-duanya tetap membebani anak. Ya. Jadi kita bayangkan anak ini mendapatkan beban psikologisnya yang terlalu bertumpuk-tumpuk sehingga meledak jadi satu titik seperti ini. Nah, bagi kita masyarakat ini sebetulnya harus menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama sebagai komunitas. Ada yang kita sebut sebagai prinsip community parenting, di mana saling menjaga, rukun tetangga, rukun warga itu perlu untuk memahami kondisi anggota keluarga, kondisi keluarga-keluarga di dalam lingkungan itu. Sehingga beban-beban kemiskinan seperti ini tidak kemudian diemban secara personal atau per keluarga. Dalam hal ini personal sang ibu, begitu. Itu mungkin yang bisa retrospeksi kita ya, seperti itu. Tetapi dalam kondisi saat itu tentu saja bebannya berat sekali. Ketika dia berbeda dengan teman-temannya, dan kita juga tahu sekarang media sosial membuat gap gitu ya? Membuat benchmark yang sangat tinggi anak itu harus seperti apa. Dulu anak yang tinggal di desa tidak tahu apa yang anak-anak seusianya yang dilakukan di kota. Atau anak yang tinggal di Indonesia tidak tahu apa yang anak-anak di Eropa. Seperti apa kehidupan mereka. Dengan benchmark yang seperti itu ada di kepalanya, lalu itu tidak bisa terwujud. Jaraknya sangat jauh, itu tentu beban juga yang sangat besar bahkan bagi orang dewasa saja dalam kondisi seperti itu sudah berat. Apalagi ini anak yang umur 10 tahun. Dan kita jangan lupa anak umur 10 tahun itu sebetulnya dia memasuki masa pancaroba yang hormonnya sudah mulai masuk ya, hormon-hormon
menuju kedewasaan itu sudah mulai muncul, tapi di masa-masa itulah kegamangan terhadap segala sesuatu mulai terasa lebih besar gitu dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi ini biasanya kita menyebut ini sebagai pre-teen kan, pra-remaja, yang itu memang pergolakan emosinya atau psikologinya juga lebih berat begitu. Untuk community parenting tadi di lingkungan kemiskinan ekstrim itu bagaimana yang sejauh ini berjalan, Mbak Margaret, kalau KPAI lihat? Sebenarnya kalau kita bicara tentang parenting ya, bahkan di luar komunitas yang kemiskinan ekstrim, itu pun juga seringkali kan tidak bisa dilakukan. Anak-anak dalam keluarga yang utuh saja itu masih banyak yang mengalami pengasuhan yang tidak berkualitas, gitu ya. Apalagi dalam kondisi kasus ini yang berlapis-lapis kan beratnya si ibu gitu. Cuman saya mau bilang begini Mbak, bahwa sebenarnya itu adalah hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, gitu ya. Sekarang ini kan problemnya bagaimana kemudian anak mendapatkan haknya ini. Tentu beban berat kemudian seolah-olah ada di orang tua dan keluarga untuk bisa memenuhi pengasuhan berkualitas kepada anak ini. Tapi kan juga tidak wise juga kalau kemudian itu kita serahkan sepenuhnya. Pokoknya bagaimana caranya orang tua harus mampu melakukan pengasuhan berkualitas tanpa kita mau memandang apapun kondisi orang tua. Kan itu juga nggak fair. Nah, di sini kemudian saya kira yang kemudian butuh lahir adanya intervensi. Berupa? Atau mungkin kebijakan dari pemerintah untuk mendorong. Kan tidak semua juga masyarakat paham dan tahu tentang bagaimana yang pengasuhan yang berkualitas gitu ya. Nggak semua orang tahu gitu. Kadang-kadang kan sebagian terbawa pada masa lalu. Yang namanya pengasuhan itu kayak dulu zaman kita masih kecil yang sebenarnya itu tidak lagi bisa dipraktekkan dan malah terbentur dengan peraturan perundang-undangan sebenarnya kan. Kita nggak boleh melakukan pengasuhan dengan kekerasan kan begitu. Ya. Nah, tapi kemudian kewajiban dari pemerintah adalah memastikan bagaimana nih supaya anak ini mendapatkan pengasuhan berkualitas. Pada keluarga gitu ya yang mungkin tidak memahami ya berarti butuh diedukasi. Maka butuh ada intervensi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana pengasuhan berkualitas, bagaimana pengasuhan di era sekarang nih, yang zaman dulu kita nggak kenal ada konten-konten negatif yang mempengaruhi, sekarang ada true crime community lah, apalah. Nah ini kan masyarakat, orang tua harus diupdate kan begitu. Tidak hanya orang tua sebenarnya, hal yang sama juga menjadi dibebankan atau dilekatkan kepada orang-orang yang ada di lingkungan terdekat dengan anak. Misalnya di satuan pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan. Hari ini guru memang ya bagaimana dengan kondisi yang seperti sekarang nggak mungkin kalau kemudian hanya memikirkan bagaimana proses belajar berjalan tapi tanpa memperhatikan kondisi-kondisi psikologis yang mengiringi anak-anak kan. Ada anak yang harus berjuang jauh lebih keras ke sekolahnya, belum tentu punya situasi belajar yang sama dengan dalam kondisi keterbatasan seperti yang tadi Mbak Alisa sampaikan, butuh ada komunitas yang tadi untuk membantu saling menjaga. Itu kan juga salah satu untuk mengatasi kalau ya ada tetangga yang kemudian mungkin dari sisi keterbatasan seperti ibu yang ada di NTT ini gitu ya, sehingga kemudian itu bisa di backup diisi oleh tetangga yang ada di sekitar sebagai support system. Bisakah kita katakan bahwa di kasus ini bukan maksud menyalahkan siapa-siapa, tapi jadi pembelajaran bahwa ini ada kegagalan peranata sosial di sana. Artinya lingkungan dalam skala kecil maupun besar tidak bisa mendeteksi ada seorang anak yang butuh bantuan, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan terdekatnya, Mbak Alisa. Ya, saya rasa sebagian besar masyarakat saat ini memang sedang beradaptasi dengan perubahan peradaban ya. Peradaban kita yang sekarang ini yang tadi informasi datang dari sumber-sumber yang tidak ada di sekitarnya secara fisik itu kan juga banyak. Nah, saya melihat ada pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang membuat juga ini terlewatkan begitu. Artinya kalau zaman kita dulu
anak-anak itu kita tahu anak-anak itu mainnya itu ya itu, dia tidak ada informasi lainnya, gitu. Lebih terkontrol ya kita betul, tahu ya. Betul. Misalnya teknik mengakhiri hidup itu dapat dari mana? Itu kan juga sebuah pertanyaan begitu. Jadi kalau kita sekarang melihat masyarakat kita sedang grappling itu apa ya Mbak? Sedang berusaha untuk mencari cara-cara baru itu ya. Adaptasi mencari jalan baru. Ya, misalnya dengan anak-anak terhadap gadget atau pengaruh dari teman-teman sebaya itu saya rasa ini memang tugas masyarakat saat ini untuk belajar menjadi support system bagi setiap anak-anak di Indonesia. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu apakah anak ini benar-benar happy walaupun dia ketawa-ketawa begitu, ataukah masih ada ruang-ruang. Semakin anak ini beranjak remaja, semakin sulit dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada orang dewasa yang mungkin selama ini ada. Misalnya seperti itu. Karena itu kalau di dalam komunitas itu ada orang-orang yang memang menjalankan peran pendamping, misalnya guru yang akrab dengan murid-muridnya dan dipercaya oleh murid-muridnya, maka si anak ini tidak akan segan untuk menyampaikan kepada gurunya. Atau misalnya dia dengan pamannya, atau dengan guru ngajinya, atau pendeta di gerejanya misalnya. Itu. Nah, ini bagian dari community parenting sebetulnya seperti ini. Pengasuhan komunitas itu seperti ini. Bukan berarti kemudian semua harus menjadi orang tua seperti bayangan kita normalnya orang tua. Setidaknya bisa peduli ya. Peduli terhadap lingkungannya. Khususnya anak-anak di lingkungan. Betul. Karena juga bicara soal anak dan kasus bunuh diri dari sumber KPAI, ini ada grafis angka yang memprihatinkan. Ada banyak faktornya, kita akan bahas nanti usai jeda, tapi sekali lagi kami kembali mengingatkan bahwa diskusi ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional atau mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, jangan ragu untuk bercerita dan berkonsultasi kepada ahlinya. Kami kembali sesaat lagi. Saya